Ya, Suster Hetiga, silahkan. Sudah terkonek di YouTube. Silahkan. Selamat siang, para suster, Bapak Ibu guru, para karyawan, para peserta didik, para orang tua, wali, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan memulai novena Santo Yosef dalam rangka memperingati pelindung Yayasan Yosef YMY. Untuk itu, kita akan memulai dengan novena hari pertama. Kita buka dengan lagu Marilah kepada Yosef. Marilah kepada Yosef, hatinya setiawan, yang dipanggil oleh Tuhan, Bapa rumah pilihan. Santo Yosef, bantulah, turunkan rahmat Allah. Santo Yosef, bantulah, turunkan rahmat Allah. Yosef, engkau melihara Bunda Allah Putera, oleh tanganmu santosa jalannya dan rumahnya. Santo Yosef, bantulah, turunkan rahmat Allah. Santo Yosef, bantulah, turunkan rahmat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu, Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu, Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang Bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Allah. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu,
Siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, keagungan Santo Yosef ada dalam fakta bahwa ia adalah suami Maria dan Bapa Yesus. Dengan demikian, ia menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan. Seperti ditegaskan oleh Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Paulus ke-6 melihat bahwa peran kebapaannya diungkapkan secara nyata dengan menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di dalamnya. Dengan menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan total dirinya, hidupnya, dan pekerjaannya. Dengan mengubah panggilan manusiawinya untuk kasih rumah tangga menjadi persembahan istimewa dari dirinya, hatinya, dan semua kemampuannya. Suatu kasih yang ditempatkan pada pelayanan bagi Mesias yang bertumbuh kembang di rumahnya. Kepercayaan umat pada Santo Yosef dirangkum dalam ungkapan, "Pergilah kepada Yosef," yang merujuk pada saat kelaparan di Mesir, ketika orang-orang meminta roti kepada Firaun dan ia menjawab, "Pergilah kepada Yosef, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Itu adalah Yosef, anak Yakub yang dijual karena kecemburuan para saudaranya, dan yang menurut kisah biblis kemudian menjadi raja muda Mesir. Sebagai keturunan Daud, yang dari akarnya Yesus akan bertunas menurut janji yang dibuat Nabi Nathan kepada Daud. Dan sebagai suami Maria dari Nazaret, Santo Yosef adalah sendi yang menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyhur, doakanlah kami. Marilah kita menyampaikan doa permohonan. Ya Santo Yosef, pelindung yayasan pendidikan kami, berjalanlah bersama kami dalam karya kerasulan kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef, agar mengabdi dengan tulus seperti dirimu dan memiliki hati sebagai Bapa yang teladan para kerja
Yosef yang amat setia, bantulah Yayasan Pendidikan, para pendidik, dan tenaga kependidikan untuk setia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas perutusan. Lindungilah profesi kami dari setiap godaan terhadap ketidaktaatan dan rasa kurang bertanggung jawab. Gerakanlah hati setiap orang tua agar mereka membawa putra-putrinya untuk kami didik dalam iman, harap, dan kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus yang Engkau asuh. Pulihkanlah kami dari wabah corona dan hindarkanlah semua kemalangan yang akan menimpa kami. Ya Santo Yosef, bekerjalah bersama para pekerja yang sedang membangun sarana pendidikan agar selesai pada waktunya, dan berkatilah semua rencana yayasan pendidikan kami. Hantarlah semua doa permohonan kami ini kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua permohonan kita dengan doa agung yang diajarkan oleh penebus kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ingatlah, ya suami Maria yang termurni, pelindungmu yang terkasih, Santo Yosef. Belum pernah terdengar bahwa seorang pun yang mohon perlindunganmu dan mohon pertolonganmu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu, dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa pengasuh Juru Selamat kami, melainkan dengan penuh belas kasih, dengarkanlah dan jawablah doaku. Amin. Mari kita tutup novena yang pertama ini dengan lagu Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat
hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Dengan ini, novena hari pertama kita sudah selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam novena ini. Selanjutnya, novena hari kedua, besok hari